Kenapa orang Kristen begitu confidence ketika dia mati, dia masuk dalam kerajaan sorga? Yang pertama, karena Yesus yang menjamin. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. 1, Yesus adalah jalan menuju sorga. 2, Yesus yang megang kunci kerajaan sorga. 3, Yesus adalah pintu kerajaan sorga itu sendiri. 4, Yesus berasal dari sorga. 5, Yesus sendiri yang duduk di takhta kerajaan sorga. Dan bukan hanya duduk, tetapi dia berkuasa dari kekal sampai kekal. Lagi pula, kita yang percaya Yesus ini, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Artinya sesuai firman Tuhan, Bapa yang membawa kita kepada pribadi Yesus. Lalu yang selanjutnya, Roh Kudus yang menginsyafkan kita, yang menyadarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu, bukan hanya itu saja jaminannya. Ada penebusan karya keselamatan yang Yesus sudah perbuat bagi hidup orang percaya. Khususnya orang Kristen di sini ya. Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Jadi darahnya yang tercurah di atas kayu salib, tubuhnya yang terpecah di atas kayu salib, itu memang menghapus seluruh dosa umat manusia. Tetapi untuk memastikan orang dapat masuk dalam kerajaan sorga, firman Tuhan juga memberikan verifikasi. Ketika hatinya percaya, mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia lolos verifikasi. Maka dia dijamin oleh firman Tuhan, dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Ya di sorga dong. Lalu, apalagi jaminannya? Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai materai untuk kita diselamatkan sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua. Roh Kudus itulah jaminan keselamatan kita. Jadi, kita ini safe in Christ menurut kacamata iman Kristen. Saya tidak sedang membahas kepercayaan yang lain. Saya sedang membahas iman Kristen. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan liar yang berkata, "Pak, bagaimana kalau dia jatuh dalam dosa? Apakah dia selamat?" Senangnya berandai-andai sih saudara ya. Berpikirlah sesuai firman Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia gak akan mungkin hidup di dalam dosa. Dia gak akan mungkin hidup di dalam pelanggaran dan kesalahan. Bisa berdosa gak? Bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa saja, namanya manusia. Tapi statusnya bukan orang berdosa lagi seperti waktu itu. Waktu belum Bapa menarik dia kepada Yesus, waktu Roh Kudus belum membawa dia, menginsafkan dia bahwa Yesus adalah juru selamatnya yang menebus dosa dan seluruh pelanggarannya di kehidupannya yang lalu. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, dia gak akan menyanyiakan anugerah dan kesempatan yang Yesus sudah berikan. Tapi sesungguhnya buah-buah Roh Kudus itu akan hidup di dalam hidupnya, memenuhi hidupnya sampai kedatangan hari Tuhan. Jadi orang Kristen yang hidup di dalam anugerah Tuhan, artinya yang hidup dalam firman Tuhan, triliunan persen pasti selamat, pasti masuk surga. Benar, karena firman Tuhan ini yang jamin. Tadi saya udah jabarin di depan-depan. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih angel, yang masih Pak, bagaimana hidup dalam dosa, dalam perzinahan, curi dan lain sebagainya. Makanya jadi orang Kristen itu jadi orang Kristen yang lahir baru. Bukan jadi orang Kristen yang KTP dan juga kartu keluarga.
dari kecil lahir karena kartu keluarga dan KTP. Kalau saudara jadi Kristen yang lahir baru, dilahirkan kembali melalui baptisan dan juga Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. So jadi gak mungkin orang yang dipimpin Roh Kudus senang hidup di dalam dosa. Kepleset bisa gak? Bisa, namanya juga manusia. Tetapi bedakan pembunuhan berencana dan juga kesalahan yang tidak disengaja. Motifnya itu beda. Congratulations buat kita semua. Congratulations buat kita semua. Saudara sudah selamat. Saudara pasti masuk surga.